Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Purwaningsih dari kelas B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan. Yang pertama ada teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada anak secara garis besar terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode sensoris motor dari 0 sampai 2 tahun. Yang B, periode operasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun dan keempat, periode operasi formal dari 11 sampai 15 tahun. Sedangkan konsep-konsep dasar proses organisasi dan adaptasi intelektual menurut Piaget adalah yaitu skemata atau dipandang sebagai sekumpulan konsep, asimilasi atau peristiwa mencocokkan informasi baru dan informasi lama yang telah memiliki seseorang, dan akomodasi atau terjadi apabila antara informasi baru dan lama yang semula tidak cocok kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan informasi lama, dan equilibrium atau bila keseimbangan tercapai maka siswa mengenal informasi baru. Yang kedua ada teori Brunner. Teori belajar Brunner hampir sama dengan teori Piaget. Brunner mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak mengikuti 3 tahap presentase yang berurutan, yaitu A. Anaktif, segala perhatian anak tergantung pada responnya. B. Ikonik, pola berpikir anak tergantung pada organisasi sensoriknya. Dan C. Simbolik, anak telah memiliki pengertian yang utuh tentang sesuatu hal sehingga anak telah mampu mengutarakan pendapatnya dengan bahasa. Yang ketiga, teori Vygotsky. Teori Vygotsky beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, yaitu perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Vygotsky juga menjelaskan bahwa proses belajar terjadi pada 2 tahap. Yang pertama, terjadi pada saat berkolaborasi dengan orang lain, dan tahap berikutnya dilakukan secara individual yang di dalamnya terjadi proses internalisasi. Selama proses interaksi terjadi, baik antara guru siswa maupun antar siswa, kemampuan seperti saling menghargai, menguji kebenaran pernyataan pihak lain, berorganisasi, dan saling mengadopsi pendapat dapat berkembang. Dan ketiga, teori belajar Ausubel. David Ausubel 1963 merupakan seorang psikolog pendidikan. Merupakan beberapa penelitian rintisan menarik di waktu yang hampir sama dengan Brunner. Ia sangat tertarik dengan cara mengorganisasikan sebagai ide. Ia menjelaskan bahwa dalam diri seorang pelajar sudah ada organisasi dan kejelasan tentang pengetahuan di bidang objek tertentu. Ia menyebut organisasi ini sebagai struktur kognitif dan percaya bahwa struktur ini menentukan kemampuan belajar untuk menangani berbagai ide dan hubungan baru. Maka, pelajar untuk menangani makna dapat muncul dari materi baru hanya bila materi itu terkait dengan struktur kognitif dari pembelajaran sebelumnya. Dan yang keempat ada teori belajar Kagne. Teori belajar Kagne didasarkan pada pembelajaran yang merupakan faktor sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Kagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menjadi keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu.
kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Yang pertama ada pendekatan CTL. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses ketertiban siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, telah dikembangkan bahwa pengajaran sains dalam bentuk sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Pendekatan STM merupakan gabungan antara pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, pendekatan inquiry dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Pendekatan STM berangkat dari isu-isu yang berkembang di masyarakat akibat dampak kemajuan sains dan teknologi. Filosofi yang mendasari pendekatan STM adalah filosofi konstruktivisme, yaitu siswa menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Dan ada pendekatan inquiry. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan ide dan informasi melalui usaha sendiri. Pendekatan inquiry mempunyai tahapan kerja yang sering dikenal dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dan ada pendekatan keterampilan proses. Tujuan untuk pendekatan keterampilan proses adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan penafsiran, dan mengkomunikasikan. Dalam pendekatan keterampilan proses dituntut ketertiban siswa secara langsung dalam kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang saya jelaskan tentang teori dan pendekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.